Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramun wal mukarramun segenap jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah takdirkan kembali kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh setiap pekan minggu ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini, seluruh aktivitas kita sejak bangun tidur tadi sampai saat ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita tunjukkan, kita hadiahkan dengan setulus-tulusnya kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tauhid kita, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang aqaid 9. Karena dalam Islam itu cuma ada 2 ilmu, yaitu ilmu usul dan ilmu furu'. Ilmu usul itu adalah ilmu tentang keyakinan, akidah atau keimanan. Ini merupakan pangkal dari segala ilmu. Sedangkan furu' adalah bagian dari pencabang yang kita kenal dengan nama ilmu syariat, dan itu banyak sekali. Nah, dalam ilmu usul ya, atau ilmu akidah, jadi manusia itu ada 2 macam cara ya, bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah iman secara ijmal ya. Ijmal itu global ya. Jadi secara global, asal percaya sama Allah cukup gitu kan. Ya. Bahwa Allah itu Tuhan kita, Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah, itu sudah cukup. Ya. Terutama bagi mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kan orang mu'alaf itu ketika dia mau masuk Islam ditanya, ya, apakah kamu percaya Allah itu adalah Tuhan kita? Ya. Dia jawab percaya. Apakah kamu yakin ya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah? Ya, yakin kita cukup. Ya. Dia sudah menjadi Islam, ya. Dia sudah menjadi mukmin. Tapi ketika sudah berada di dalam agama Islam, ya, terutama kita ya, kita kan mu'alaf, bukan mu'alaf ya. Sejak kecil kita sudah Islam, ya. Sejak kecil kita sudah beriman. Ya. Ayah kita seorang mukmin, kakek kita juga seorang mukmin. Maka tidak cukup ya beriman secara global, ya. Tetapi harus beriman secara tafsili, ya, secara rinci. Ya. Nah ini kalau kita sudah berislam, karena masalahnya
Kita kan bukan mu'alaf, ya. Kita bukan mu'alaf, artinya keyakinan kita ya, kepada Allah itu tidak sebatas yakin Allah itu Tuhan kita. Ya. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tidak sampai situ. Tetapi harus ya iman secara rinci, secara tafsiri. Nah, dalam pandangan ya akidah ahli sunnah wal jamaah ya, yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al Asy'ari ya, bahwa untuk memahami ya, keimanan secara rinci, secara tafsili ya minimal kita harus ya paham dengan ya 66 cabang daripada iman ya. 66 cabang dari iman ya. Kalau di dalam kitab Subul Iman itu ada 70 cabang iman. Jadi tidak hanya sebatas kita yakin ya kepada Allah, yakin percaya kepada Rasulullah ya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kita juga harus apa? Harus memahami ya 66 cabang daripada iman. Nah, mana yang 66 itu ya 20 diantaranya adalah sifat-sifat wajib bagi Allah yang dimulai dengan wujud ya, idam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi ya binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran mubidan aliman hayan samian basiran mutakal liman. Nah, itu 20 ya. Kemudian ditambah 20 lagi sifat-sifat mustahil bagi Allah ya, dimulai dari Adam, kudus, fana, mumasalatul habadisi, ihtiyajul ghairihi ya, ta'addud, arjun, karohah dan seterusnya. Ya. 20 tambah 20 berapa? 40. Ditambah satu sifat jaiz bagi Allah. Sudah berapa? 41 plus ya 9 aqaid ya, aqaidud diniyah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari. Sudah berapa? 50 ya. Dan itu semuanya terhimpun dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, ini satu gitu kan. Jadi kalimat la ilaha illallah itu menyimpan ya 50 cabang-cabang keimanan, 20 sifat wajib bagi Allah ya, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz dan 9 aqaid ya. Aqaid 9. Ini pemahaman daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ya. Dan itu semuanya terhimpun ya, tersimpul di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu sisanya yang 16 ya. 4 adalah sifat wajib bagi Rasul ya, yang dimulai daripada sifat sidik ya, amanah, tabligh, fatonah. Ini perasaan saya udah dikaji sama guru kita ya. Malam apa tuh? Malam apa? Ya, malam Rabu ya. Ustaz Lukman Al-Hakim gitu kan. Nah, ini termasuk cabang itu ya, cabang daripada iman ya. Kemudian 4 lagi adalah sifat mustahil bagi Rasul ya. Kalau tadi sidik itu adalah sifat wajibnya, kalau mustahilnya adalah idib atau katib ya. Nah, terus amanah ya, berarti mustahilnya sifat khianat gitu kan. Kemudian potonah itu cerdas, jenius ya, Rasul itu berarti sifat mustahilnya adalah balada ya, bodoh ya, belet ya. Kemudian tabligh, menyampaikan ya, sifat mustahilnya adalah kitman ya, korupsi ya, nyumpetin apa dan sebagainya ya. Nah, ini berarti sudah berapa? 8 gitu kan ya, 4 yang wajib bagi Rasul ditambah 4 yang mustahil bagi Rasul plus sifat 1 sifat jaiz bagi Rasul ya. Nah, kemudian ditambah dengan aqaidud diniyah 1, berarti sudah berapa? 10 ya. Ditambah dengan rukun iman yang
jumlahnya 6, gitu kan? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi totalnya berapa? 16. Ya, itu semua terhimpun dalam syahadat Rasul, ya, Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau digabung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada berapa? Ada 66 cabang iman. Nah, inilah konsep ya pengajaran daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagi kita ya, yang sudah ada di dalam Islam itu jangan hanya cuman percaya sama Allah, tapi harus apa? Harus memahami ya 66 cabang daripada keimanan ini, gitu kan? Ya, kita kan bukan apa? Bukan mualaf ya, bukan istilahnya yang baru kemarin masuk Islam, tetapi kita sejak kecil sudah Islam ya. Jadi 66 cabang iman ini harus betul-betul kita yakini, kita pahami supaya apa? Supaya iman kita kokoh ya, supaya iman kita kuat ya, tidak goyah, tidak labil, gitu kan. Dan makanya nggak heran ada orang mukmin gitu kan, orangnya orang Islam tapi fobia terhadap Islam ya, benci sama agamanya sendiri ya, nggak seneng kalau syariat Islam diberlakukan, gitu kan. Kalau syariat Islam ditegakkan itu nggak senang, malah benci gitu. Kenapa ya? Karena imannya tadi ya, imannya labil, imannya nggak kuat ya, tidak paham terhadap cabang-cabang iman ya. Jadi mereka imannya hanya sebatas percaya sama Allah ya, percaya sama Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sama saksi itu nggak paham ya, nggak ngerti ya dengan substansi daripada iman itu sendiri, gitu kan. Sehingga masih mencari konsep-konsep, metode-metode di luar konsep-konsep Allah, di luar ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan Islam ya, itu periode Mekah itu lebih lama ya, yaitu kurang lebih 13 tahun ya, dalam membangun akidah, membangun keyakinan. Sedangkan ya periode Madaniyah yaitu hanya 10 tahun, yaitu membangun syariah ya, membangun ilmu-ilmu furu dalam Islam. Nah, jadi akidah atau tauhid ini adalah merupakan pangkal ya, pokok daripada ilmu Islam ya. Jadi apapun yang bertentangan dengan akidah Islam ya harus kita tinggalkan, harus kita buang jauh-jauh. Entah itu budaya ya, apalagi ya adat ya, adat kebiasaan, gitu kan, kemudian juga atau tradisi ya, atau istilahnya kearifan lokal, gitu kan. Silahkan ya, silahkan lestarikan budaya ya, silahkan lestarikan tradisi, adat dan kebiasaan selama tidak bertentangan dengan akidah Islam ya. Tapi kalau sudah bertentangan ya, biar itu budaya nasional misalnya ya, atau budaya lokal ya, kalau sudah bertentangan ya kita harus buang jauh-jauh. Nah ini ya akidah ya. Nah pada kesempatan pagi ini kita akan coba ya kaji bersama ya tentang i'tiqad ya 9 atau aqaid 9 ya. Mana saja ya, sebetulnya ini ya ada yang terasa asing tapi sebetulnya sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, cuma tidak terasa, gitu kan. Mana aqaid 9 itu ya? Yang pertama kita harus menanamkan satu keyakinan, satu pemahaman yang kuat ya di dalam hati kita ya. Pertama bahwa Allah itu tidak wajib ya menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Itu
Itu nggak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada kewajiban bagi Allah mengadakan sesuatu yang belum ada, ya. Atau meniadakan sesuatu yang sudah ada. Jadi tidak ada intervensi gitu kan. Ya, beda dengan manusia gitu kan. Ya. Kalau manusia itu kadang-kadang ada tekanan dan sebagainya. Yakinkan dalam hati Allah itu ya bebas, ya. Ya artinya dia mau menciptakan, ya mau tidak menciptakan, mau mengadakan sesuatu atau tidak, ya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah Allah akan senantiasa mengabulkan doa-doa hambanya? Ya, ya tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk mengabulkan atau untuk ya apa namanya tidak mengabulkan. Gitu kan. Misalnya seseorang ya apakah dia dijadikan sebagai pemimpin, ya apakah dia dijadikan sebagai penguasa, itu semuanya mutlak ya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kuasa Allah, ya itu semuanya terserah Allah. Ya terus terang Pak ya, kalau kita tidak punya keyakinan seperti ini ya atau tidak memahami apa itu 9 ini, ya, termasuk saya pribadi gitu kan ketika musim pemilu tahun berapa tuh, mulai 2014 ya, 2014 terus disusul 2019 dan kemarin 2024 ya. Saya yakin sebagian kita kecewa semua kan ya, termasuk saya gitu kan ya, karena kalau saya waktu tahun 2014 ya, yang kita inginkan jadi pemimpin itu si B misalkan atau si A, ternyata kan nggak jadi gitu kan ya, nggak jadi. Terus sama 2019 juga ya, nggak cuma kita itu gitu kan, tapi nggak jadi juga gitu kan 2019 ya. Nah pas 2024 kemarin gitu kan, itu pun meleset lagi kan ya, kecewa semua ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada apa? Aqaid 9 tadi, ya, bahwa semuanya itu adalah merupakan kuasa Allah, kehendak Allah. Ya. Kehendak itu kita nggak ada apa-apanya. Ya. Dibanding dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah pasrahkan ke sana, ya lega perasaan kita, nggak kecewa. Walaupun ya, yang jadi pemimpin kita itu adalah ya, seseorang yang kita tidak senangi. Gitu. Bahkan pernah saya baca dalam di YouTube itu, ya presiden kita yang kemarin itu yang 2 periode gitu kan, itu memang sengaja Allah kirimkan dari neraka kalinya buat apa? Buat ya menghukum ya rakyat Indonesia gitu kan. Ya sebetulnya tidak ya, gitu-gitu amat gitu. Yang jelas kalau kita kembalikan kepada Aqaid 9 itu semuanya sudah kehendak Allah. Pasti ada apa? Ada hikmah di balik itu. Ya, tatanan demokrasi yang sudah mulai rapi kan diajak-ajak lagi gitu kan. Politik yang tadinya sudah rapi jadi kacau lagi gitu kan. Siapa tahu ini merupakan apa? Ya, merupakan hikmah, ya ada introspeksi ya di antara kita rakyat Indonesia, terutama pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ya sama Pak, ketika kasus 2016 itu ya, ingat nggak kasus 2016? Ya, Ahok ya. Ya secara emosional kita kesel kan, ya kita gedeg lah kalau bahasa pengasinannya gitu kan. Ya. Istilahnya melecehkan agama kita, khususnya Al-Quran. Tapi di balik itu apa? Kita harus terima kasih kepada siapa? Kepada Ahok, ya. Karena dengan kejadian itu ya menyadarkan kita, ya menyadarkan umat Islam ya untuk membangkitkan kembali kesadaran umat Islam dalam rangka membela Al-Quran. Gitu kan. Kalau nggak ada peristiwa itu nggak ada. Ya. Istilahnya manusia, bahkan puluhan juta manusia berkumpul bersatu dalam rangka apa? Dalam rangka membela Al-Quran. Ya. Nah ini Bapak-bapak dan saudara-saudari kalian, ya,
ya kasus-kasus apa namanya peristiwa yang memang ya secara apa akal kita gitu kan kita enggak senang kecewa, tapi itu semua kembalikan kepada ikhtiqat 9 satu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak apa kewajiban untuk menciptakan sesuatu ya, atau tidak menciptakan sesuatu. Jadi tidak ada intervensi apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kasus lain misalkan seorang suami yang apa dan seorang apa pasangan suami istri ya yang baru menikah ya, apakah Allah wajib memberikan dia keturunan? Enggak kan? Enggak, ya. Tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi tidak mustahil ya. Ketika pasangan suami istri yang sudah melaksanakan pernikahan itu diberi apa? Diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah minta ya. Minta sama aku gitu kan. Ud'uni ya. Minta sama aku kata Allah astajib lakum ya, maka aku akan kabulkan gitu kan. Kita jangan sampai kalah sama iblis Pak ya. Iblis aja minta sama Allah dikasih kan? Dikasih ya. Bahkan ada 10 doa iblis ya, 10 permintaan iblis yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ya iblis berkata ya, pada Allah, minta sama Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah ya, aku minta kepadamu tangguhkan ya, tangguhkan usiaku ila yaumi yub'atsun sampai hari kebangkitan. Itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, innaka minal ya, Allah berfirman ya, aku beri penangguhan, aku beri umur yang panjang. Sampai kapan? Sampai kiamat. Maka iblis mah nggak mati-mati. Ya. Setan iblis itu nggak mati-mati karena apa? Ya, dia minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala, minta dipanjangkan umur ya. Apa tujuannya? Ya untuk menggelincirkan, ya menyesatkan umat manusia, ya, mobil khusus keturunan dan termasuk kita ya. Ya jangan sampai kalah kita sama iblis itu, kayak iblis aja minta sama Allah ya, masa kita nggak minta gitu kan. Jadi walaupun ya seorang suami istri yang sudah diponis secara medis misalkan mandul atau tidak subur ya, salah nggak kalau minta? Karena memang itu diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita minta terus-menerus tidak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, apakah lalu kita juga kecewa? Ya. Kalau menurut pemahaman Aqaid 9 ini kita jangan kecewa. Ya. Jadi jangan melihat apanya. Jangan melihat objeknya, jangan melihat apa namanya wujudnya gitu kan. Jadi yang kita lihat itu apa? Pandangan batin kita ya, apa namanya tuh kita harus melihat secara batin, bukan melihat secara fisik. Kalau melihat secara fisik kan bendanya gitu kan, anak berarti yang kita lihat. Tapi kalau kita melihat secara batin, oh Allah belum memberikan saya anak gitu, mungkin ada rahasia di balik itu ya. Ada hikmah di balik itu. Jadi yang dilihat siapa? Allahnya yang menentukan kodok dan kodarnya, bukan anak gitu. Ya, kan kebanyakan kita seperti itu. Ya, yang dilihat itu hasilnya, yang dilihat itu objeknya, bukan subjeknya. Ya, bukan yang memberinya. Ya. Nah, sebagai gambaran saya akan bawakan sebuah cerita ya. Ada seorang raja ya, dia ingin apa namanya memilih prajurit-prajuritnya, maka dia melakukan seleksi ya. Dari ribuan prajurit yang ia seleksi ada 3 prajurit terbaik ya, yang keluar dari sekian ribu prajurit tadi. Dari 3 prajurit tadi masing-masing diberikan hadiah ya, hadiah yang begitu apa prestis ya, yaitu seekor kuda
jantan yang gagah gitu kan. Nah, prajurit yang pertama ya itu sangat senang sekali. Kenapa? Dengan hadiah yang diberikan oleh seorang raja. Kenapa? Karena dia sejak kecil, sejak remaja mendambakan sekali ingin punya seekor kuda. Tiba-tiba raja memberikan seekor kuda, gitu kan? Jadi kapanpun saya akan memiliki kuda itu, baik itu mau istilahnya dengan cara membeli, dengan cara nemu, atau dengan cara ya mungkin maaf dengan cara mencuri dan sebagainya. Karena saya sangat mendamba-dambakan seekor kuda. Jadi senang sekali. Ya. Terus yang si B-nya ya sama, dia juga sangat senang. Ya. Cuman dia melihatnya apa? Bahwa kuda itu sangat bermanfaat bagi saya. Dengan saya punya kuda, maka bisnis saya akan menjadi lancar. Jadi yang dilihat apanya? Manfaat. Ya, manfaat dari pemberian tadi, kuda tadi. Kuda tadi adalah cocok sekali dengan kondisi bisnis saya. Misalkan waktu itu untuk mengangkut barang-barang dan sebagainya. Nah, yang si B, yang si C, yang ketiga itu dia juga senang ya. Tapi senangnya dia bukan karena apa? Bukan karena memang dia sudah mendambakan saja kecil pengen punya seekor kuda. Juga bukan melihat kuda itu bermanfaat atau tidak ya. Tapi yang dia lihat siapa? Si pemberinya. Karena dari sekian ribu prajurit, oh ternyata saya yang diperhatikan sama sang raja, maka saya bersyukur ya. Nah, tipe A yang tadi ya, yang dia hanya melihat ya, bendanya gitu, kira-kira mudah nggak dia bersyukur. Nah, tipe manusia seperti A tadi ya, saya yakin adalah tipe yang sulit akan bersyukur. Yang kedua juga sama, tapi yang ketiga insya Allah ya, karena dia melihat si pemberinya. Dia nggak melihat yang objeknya atau barangnya, tapi yang dia lihat adalah si pemberinya. Insya Allah kalau tipe yang nomor 3 ini ya, dia akan menjadi hamba yang insya Allah yang bersyukur ya, karena dia melihatnya yang memberinya, Allah yang memberinya ya. Makanya gambaran-gambaran seperti itu ketika kita dapat hadiah, misalkan kalau lebaran biasanya para pejabat ini sudah dikirim parcel atau anak buah lurah gitu kan, dapat bingkisan kan. Nah, kira-kira ya, kalau tipe yang ya, tipe yang A tadi atau tipe yang B ketika dapat parcel dari atasan kita ya, barang seperti ini banyak di rumah gitu. Ya, kira-kira bersyukur nggak? Nah, ya gitu kan, itu tipe B itu dan tipe A gitu. Tapi kalau tipe C gitu kan, ya, dia tidak melihat ya, tidak melihat barangnya, karena ini dia merasa diperhatikan sama atasannya, maka disimpan baik-baik. Walaupun misalkan barang itu nggak berguna gitu, kurang bermanfaat, ya, tapi sangat berharga di hatinya. Ya, dia telah mendapatkan perhatian yang beda, yang spesial dari atasannya. Nah itu ya, bapak-bapak dan saudara sekalian, ya, mudah-mudahan kita termasuk ya, orang yang memiliki tipe yang C gitu kan. Nah, kembalinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya? Dia adalah berhak ya meniadakan yang sudah ada gitu kan, atau mengadakan yang belum ada. Allah kuasa, Allah berkehendak ya. Orang kaya raya gitu kan seketika bisa bangkrut ya, itu kalau Allah pengen gitu, kalau Allah berkehendak ya. Bagaimana hebatnya kerajaan Korun Lanatullah ya, pengoleksi harta gitu kan, dalam sekejap sekejap mata ya, mungkin nggak 1 menit gitu kan ya, di bawah 1 menit ya hancur kan, habis gitu. Itu Allah bisa saja gitu kan, kalau Allah berkehendak gitu kan. Presiden Donald Trump kemarin ya, ketika baru terpilih gitu kan, dia kan bersumber pokoknya saya akan ya, akan menerakakan ya Gaza gitu kan ya.
itu apa, luar biasa sombongnya gitu kan, siapa dia gitu kan ya. Dalam sekejap ya, nggak sampai bulan ya, nggak sampai hitungan apa bulan ya, hitungan beberapa hari gitu kan, terbalik kan gitu kan. Jadi bukan gajah yang dibuat neraka, tetapi ya apa, eh, kota apa, kota idolanya gitu, Los Angeles gitu kan. Nah, anehnya ya, pada saat itu ya, apa, api itu ya tidak apa, tidak membakar masjid gitu kan, dan rumah seorang mualaf gitu kan. Itu semuanya adalah merupakan kehendak Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu ya mengadakan sesuatu yang tidak ada dan meniadakan sesuatu yang ada. Orang susah, orang melarat ya, seketika bisa apa? Ya, bisa jadi kayak raya. Bagi Allah itu sangat mudah gitu kan. Ya. Tapi bagi kita gimana jalannya ya? Orang melarat gitu, orang bodoh, nggak punya apa-apa, tiba-tiba jadi apa? Jadi kaya raya. Ya secara akal kan, jangan memandang dari akal. Ya, orang Islam itu kan punya akidah, ya punya akidah yang kuat. Kalau Allah berkehendak, mengapa tidak? Ya. Nah ini cerita lagi, ya pernah terjadi di wilayah Jakarta, ya dari DKI. Ya. Jadi ada seorang pembantu ibu rumah tangga, ya itu SD saja nggak lulus gitu kan, ya SD aja nggak lulus gitu kan, mungkin drop out gitu kan. Ya, dia melamar menjadi seorang pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya raya di daerah Jakarta gitu kan. Kemudian ya, setelah diterima dia bisa melakukan rutinitas, ya, tapi dia juga ibadah tidak pernah ditinggal gitu kan. Nah di satu sisi juga ada seorang pemuda ya, pemuda yang hanya lulusan SLTP gitu kan, dia melamar di situ juga gitu kan ya, di sebuah keluarga kaya raya gitu kan ya, dia diterima sebagai sopir dan pengurus kebun gitu kan ya. Lama-lama kemudian ya akhirnya pemuda tadi ya tertarik sama pembantu tadi ya, lama-lama akhirnya dinikahkan oleh majikannya gitu. Maka terjadilah sebuah rumah tangga yang istrinya seorang profesinya sebagai pembantu gitu kan, dan suaminya sebagai sopir ya. Nah di sisi lain ya, bos dia itu adalah sepasang suami istri yang sudah tua ya, yang sudah apa namanya, yang sudah di atas 70 tahun, dan dia memiliki 3 anak, semuanya sudah menjadi orang. Yang satu di Den Haag ya, Belanda, kemudian yang satu lagi di Eropa apa, di apa tuh, di Amerika gitu kan, dan yang satu lagi di daerah apa, Cina gitu kan. Ketika dia sudah tua renta, dipanggil tuh anak-anaknya ya, maksudnya untuk mengurus perusahaan-perusahaan bisnis-bisnis dia yang ada di Jakarta. Anaknya semuanya tiga-tiganya menolak, karena dia juga di sana sudah punya usaha sendiri, sudah jadi bos semua, jadi pengusaha besar semua, sudah punya keturunan. Ya, tidak mungkin ayah ibu ya saya meninggalkan perusahaan-perusahaan saya yang ada di sini. Ya, nah, kalau begitu gitu kan. Ya, jadi satu pun di antara 3 anaknya ini tidak ada yang mau pulang. Gitu. Akhirnya dia berpikir ya, dan istikharah ya, maka ya, tidak ada jalan lain ya, karena dia yakin gitu kan, usia adalah ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara syariat kan sudah 70 ke atas ya. Maka dia panggil tuh ya siapa? Pembantu dan sopir tadi, seorang suami istri, untuk menerima apa? Hibah ya, atau sekaligus wasiat ya, yang akan diberikan ketika nanti ya, kalau saya sudah meninggal gitu kan, istri saya sudah tua renta, saya juga sudah tua ya, maka semua aset-aset pribadinya ini ya, termasuk perusahaan, termasuk mobil, rumah dan sebagainya, diberikan secara cuma-cuma kepada siapa? Pasangan suami istri tadi gitu. Dia panggil notaris ya, kemudian dia tanda tangan ya, dalam beberapa waktu ke depannya ya, tidak lama lagi ya,
apa namanya, orang tadi meninggal dunia. Itu kan kehendak Allah semuanya. Ya. Allah semuanya ya yang ngatur. Ya. Bayangin Pak, cuma lulusan apa? Lulusan SMP jadi apa? Jadi pengusaha besar, pengusaha sukses. Ya, punya harta triliunan gitu kan? Ya, itu kalau udah kehendak Allah gampang sekali ya, bapak-bapak dan saudara-saudara. Makanya keyakinan ini harus kita tanamkan gitu kan, supaya apa? Supaya hidup kita selalu optimis ya. Ya kalau kita memandang diri kita secara akli ya kapan punya duit ya, triliunan gitu. Ya, ada misalnya orang yang pengen naik haji, orang-orang naik haji gitu kan, makan sehari-hari aja kadang-kadang ya pagi-pagi nggak makan, sore makan gitu kan. Ya secara akal ya nggak mungkin lah, nggak mungkin bisa berangkat. Apalagi sekarang biaya udah tinggi gitu kan. Tapi Allah ya maha berkehendak, Allah maha kuasa. Itu Pak yang pertama gitu kan. Kita lanjutkan ya. Masih ada waktunya sih. Hah? 5 menit lagi ya. Ya. Ini baru satu ya, ini kan semua 9 ya. Kemudian yang kedua gitu kan, yang kedua Allah tidak mengambil manfaat dari af'al dan hukum-hukum yang ditetapkan. Ya. Jadi Allah tidak mengambil keuntungan dari af'al-af'alnya, dari perbuatan-perbuatannya. Mana sih af'alnya Allah? Ya. Nah Allah menciptakan langit itu af'alnya Allah. Ya. Perbuatan Allah. Ya. Ini proyek langit ini sedikit pun Allah tidak punya kepentingan. Artinya Allah tidak mengambil manfaat. Ya. Tidak ada apa namanya mungkin itu dan sebagainya gitu kan. Ya. Allah menciptakan bumi ya semuanya tidak ada manfaat bagi Allah. Allah tidak mengambil manfaat dari penciptaan bumi, matahari, bintang, tumbuh-tumbuhan, laut, air, angin ya itu semuanya apalnya Allah. Ya pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu. Ya. Allah menjadikan langit atau tidak menjadikan langit ya. Buat Allah itu ya tidak ada apa, tidak ada untungnya gitu kan. Ya. Menyuruh hambanya melakukan sesuatu itu apa? Hukum kan, hukum-hukum Allah. Ada yang wajib, ada yang haram gitu kan. Ya. Nah itu semuanya bukan untuk Allah, tetapi adalah untuk kita gitu kan. Jadi kita harus yakin betul bahwa Allah tidak mengambil manfaat ya dari itu semua ya. Bahkan ketika belum lahir ya, Nabi Adam belum ada gitu kan, belum Allah ciptakan, bumi ini sudah apa? Sudah dibuatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada hubungannya dengan kita. Sejak kita belum ada, Allah sudah buatkan langit gitu kan. Allah sudah buatkan api, air gitu kan. Ya. Itu persiapannya sudah lengkap ya. Sudah Allah siapkan semuanya ya. Pengen ikan Allah sediakan, ikan di mana ya, di laut, tinggal apa, tinggal nyerok, tinggal ngambil gitu kan. Aneh ya, nggak pernah ngempanin gitu kan ya, nggak pernah melihara, nggak pernah naruh bibitnya di laut ya, dia ambilin tiap hari gitu kan ya, tiap hari diambil itu tapi nggak habis-habis ya. Inilah bukti Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambang sudah Allah siapkan di dalam perut bumi gitu kan ya. Bahkan katanya kan ya tambang terbesar emas itu adanya di mana ya, adanya di Indonesia gitu kan ya, itu udah Allah siapkan gitu kan ya. Hewan-hewan yang ada di hutan itu semuanya sudah Allah siapkan ya. Kita tinggal memanfaatkannya, kita tinggal ngambil, gak usah repot-repot, semuanya sudah tersedia ya. Ini bukti rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Termasuk Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak dan saudara sekalian ya, hukum-hukum yang diterapkan sama Allah itu ya, wajib, haram dan sebagainya, di sana Allah juga tidak ngambil manfaatnya gitu kan. Misalkan satu pun di dunia ini ya, di planet bumi ini kagak ada makhluk Allah yang manusia yang sholat gitu, semuanya nggak pernah sholat ya. Kira-kira Allah rugi nggak?
Ngaruh nggak sama Allah? Kagak ngaruh. Gitu kan. Mau ibadah, ya mau nggak ibadah, gitu. Ya. Seluruh penduduk manusia misalnya di bumi ini maling semua gitu kan. Allah nggak rugi. Ya. Allah nggak rugi. Jadi nggak ngaruh apa-apa gitu kan. Jadi hukum-hukum yang diterapkan sama Allah itu semuanya kembali kepada siapa? Kepada kita, gitu kan. Allah misalkan menyuruh zikir, ya. Itu zikir kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada kita. Dengan kita zikir maka jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi bahagia, selamat dunia akhirat. Itu untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah larang zina, ya. Allah melarang apa? Judi, Allah melarang mencuri, Allah larang riba. Itu bukan untuk Allah, gitu kan. Allah nggak rugi, ya. Semua penduduk bumi ini mencuri semua atau jadi koruptor semua, gitu kan. Ya, itu tidak ada apa namanya imbas bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang judi itu karena Allah sayang sama siapa? Sama kita, ya. Karena nggak ada sejarahnya, gitu kan. Dengan judi manusia akan bahagia, ya. Allah melarang apa? Maling, gitu kan, ya. Hakikatnya untuk siapa itu maling? Menjauhi maling untuk kita supaya apa? Supaya selamat, gitu ya. Jadi ketika kita berbuat baik, melaksanakan perintah Allah, itu pada dasarnya kita minta sama Allah kebaikan. Ya. Jadi minta itu tidak harus dengan verbal, ya. Tapi dengan perbuatan itu termasuk minta. Ketika kita sedang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin sodako, hakikatnya kita minta apa itu? Minta kebaikan, minta surga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, ya, kajian kita pada kesempatan pagi ini, ya, sehubungan waktu sudah siang, gitu kan. Nanti kita lanjutkan kembali kajian kita baru sampai 2, ya. Yang nomor 2 juga belum tuntas, gitu. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya, kalau masih Allah berikan kesempatan usia kita panjang, ya, kita bisa lanjutkan kembali. Ya mungkin itu saja, ya. Dan sebelum saya tutup nanti saya serahkan kepada moderator, barangkali ada yang bertanya di antara jamaah sekalian yang kaitan dengan Aqaid 9, ya. Walaupun ini barangkali asing dan terdengar, tapi hakikatnya apa? Sebetulnya sudah kita lakukan keseharian kita, gitu, keyakinan seperti ini. Demikian, ya, saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah, kajian bersama-sama yang membahas tentang sifat Allah, sifat wajib dan juga sifat Rasulullah. Mungkin karena waktu yang sudah ada kajian dan aktivitas lain, juga jadi wajib pada jam-jam bisa berikutnya sehari-hari. Jadi nanti sebagai satu yang berat. Apabila ada kelebihan selama itu silakan untuk ada rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin min al-awwalin wal akhirin. Baik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala bi sayyidina Rasulillahi ajma'in. آمين يا الله يا رب العالمين. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يقينك في مجده يا ربنا وإلهنا، لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأخوال والأنفال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها مقام الدرجات وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة والممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم تبت عشق اليسير
عسير اليسير عليك يسير نسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واتقنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.